Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariel dari Putri dengan NIM 08051182429011 dari kelas L1. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi bakteri dan makromorfologi. Isolasi bakteri ini adalah proses pengambilan bakteri dari sampel lingkungan asalnya dan menumbuhkannya pada media buatan di laboratorium, sehingga dapat diperoleh kultur bakteri murni yang hanya berisi oleh satu jenis mikroorganisme saja. Nah, isolasi bakteri ini sampelnya bisa didapatkan dari air laut, sedimen laut, dan dari biota laut. Isolasi dari air laut ini itu pengambilan sampel di lokasi dan kemudian kita lakukan pengenceran bertingkat dengan perbandingan 1:9 dan bisa langsung diteteskan atau kita tuangkan ke media pertumbuhan. Nah, isolasi dari sedimen laut ini kita dapat mengambil sampel dengan pipa ataupun bahan steril lainnya. Setelah itu kita dapat suspensikan sedimen dengan aquades atau air laut steril. Nah, setelah itu kita lakukan pengenceran bertingkat dengan perbandingan yang sama 1:9 dan setelah itu kita dapat meneteskan sampel tersebut ke media pertumbuhan. Yang terakhir itu ada isolasi dari biota laut, dimulai dari pengambilan sampel biotanya dan setelah itu biotanya itu dibilas, dibersihkan dan setelah itu dihancurkan menggunakan mortal dan alu. Setelah dihancurkan ini sampel itu tadi disuspensikan dengan aquades. Setelah itu dilakukan pengenceran juga dengan perbandingan 9:1. Setelah itu bisa diteteskan ke media pertumbuhan. Nah, isolasi bakteri dengan pengenceran ini ada 3, yaitu teknik preparasi suspensi, terus ada pengenceran bertingkat, dan teknik penanaman. Nah, teknik preparasi suspensi ini ada 3, yaitu ada teknik swab, teknik bilas, dan teknik penghancuran. Teknik swab ini yaitu kita bisa memakai cotton bud yang kita putarkan, kita gerakan secara memutar sehingga seluruh permukaan cotton bud ini kontak dengan sampel. Biasanya sampel yang menggunakan teknik swab ini yaitu ada sampel meja, kursi, kayu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada teknik bilas. Teknik bilas ini yaitu mencelupkan sampel ke dalam aquades secara berulang kali. Biasanya sampel yang menggunakan teknik bilas ini yaitu daun ataupun bunga. Lalu yang terakhir adalah teknik penghancuran. Teknik penghancuran ini biasanya sampelnya itu keras sehingga kita bisa menghancurkannya dengan mortal dan alu. Nah, itu berguna supaya bakterinya itu dapat kita larutkan dengan aquades. Biasanya sampel yang menggunakan teknik penghancuran ini yaitu buah ataupun biji-bijian. Lalu yang selanjutnya itu ada pengenceran bertingkat. Pengenceran bertingkat ini bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi. Perbandingan dari pengenceran bertingkat ini yaitu 1:9 dengan 1 mili sampel dan 9 mili aquades. Cara melakukan pengenceran bertingkat ini dengan mengambil 1 mili sampel yang sudah kita preparasi suspensi tadi dan terus dicampurkan dengan 9 mili aquades. Setelah itu kita ambil lagi 1 mili dari pencampuran pertama dan dicampurkan lagi dengan 9 mili aquades. Seperti itu saja dilakukan berulang-ulang sampai jumlah mikroba yang tersuspensi itu sudah sedikit
atau berkurang. Lalu yang terakhir ada teknik penanaman. Teknik penanaman ini terbagi menjadi dua, yaitu ada teknik spread plate dan teknik pour plate. Nah, teknik spread plate ini dia menggunakan media yang sudah padat, sehingga kita dapat meneteskan sampel ke permukaan media. Setelah itu kita ratakan, lalu kita inkubasi. Nah, setelah inkubasi ini tadi, bakteri yang tumbuh di teknik spread plate ini dia itu hanya tumbuh di permukaan karena kita mengoleskannya di permukaan saja. Nah, yang kedua ini ada teknik pour plate. Teknik pour plate ini dia menggunakan media yang masih cair. Caranya yaitu dengan meneteskan sampel terlebih dahulu ke cawan Petri. Setelah itu kita campurkan sampel tadi dengan agar, dengan cara tuang agarnya itu ke cawan Petri. Setelah itu kita aduk dengan menggunakan teknik angka 8. Setelah itu kita inkubasi. Nah, hasil pertumbuhan dari teknik pour plate ini dia itu tidak hanya di permukaan saja, tetapi dia itu ada di dalam, ada yang di bawah, dan ada juga yang ada di tengah-tengah. Lalu selanjutnya itu ke makromorfologi. Makromorfologi bakteri ini adalah karakteristik koloni bakteri yang dapat diamati secara langsung dengan mata atau kaca pembesar pada media kultur padat. Pengamatan ini digunakan untuk membantu identifikasi awal bakteri dalam mikrobiologi. Nah, di sini ada macam-macam makromorfologinya, yaitu dari bentuk koloni. Bentuk koloni dari bakteri itu berbeda-beda, seperti ada circular, yaitu berbentuk bulat, irregular, itu berbentuk tidak beraturan, filamentous, itu menyerupai benang atau panjang-panjang gitu, dan rhizoid, itu bercabang seperti akar. Nah, yang selanjutnya itu ada tepi koloni, itu ada entire, yaitu tepi halus dan rata, undulate itu bergelombang, lobate memiliki lekukan besar, filamentous itu berjumbai, dan carrelate itu berlapis atau menggulung. Selanjutnya ada elevasi koloni, yaitu kemiringan pertumbuhan dari sebuah koloni tersebut. Itu ada flat atau datar, raised, yaitu sedikit terangkat, convex, cembung, fulminate, sangat cembung, umbonate, cembung dengan bagian tengah yang menonjol. Lalu yang selanjutnya itu ada warna koloni. Warna koloni ini ada warna putih, krem, kuning, merah, hijau. Selanjutnya itu ada tekstur koloni. Ada smooth atau halus, rough, kasar, wrinkled, berkerut, dan mucoid, yaitu berlendir. Nah, lalu yang terakhir ini ada ukuran koloni. Ada puntiform, itu sangat kecil, small, kecil, moderate, sedang, dan large, besar. Ukuran koloni ini dapat dipengaruhi oleh jenis bakteri, nutrisi media, lamanya dia diinkubasi, serta suhu dari pertumbuhan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.